قد طه مطلقا أبدا ومتى شاء أصلا في مدى الزمن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم قد علت قوما إذا جلسوا عند الولادة سفياد بمختتم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع هذه الخصائص فاحفظها تكون آمنا من شر نار وسرق ومن محن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala al-muallif rahimahullah. Thumma la ya'uduhu ilaihi. Thumma dhuhiba. Summa zuhiba, kemudian dibawa pergi aku ila sidratil muntaha, ke pohon sidratul muntaha. Wa idan, dan tiba-tiba dan kaget, warokuha, adapun dedaunan sidratul muntaha itu ka'adhanil filati, seperti kuping gajah. Wa idzan simaruha, dan tiba-tiba adapun buah-buahnya sidratul muntaha itu kaltilali, seperti penyangga pohon korma, seperti tiang-tiang penyangga pohon korma. Falamma ghasyiya, maka tatkala meliputi, maka tatkala menaungi akan sidratul muntaha, min amrillahi, dari perintah Allah, apa ma sesuatu, ghasyiyaha, yang menaungi, apa ma sesuatu tersebut, ha akan sidratul muntaha, taghayyarat, maka berubah, apa hiya sidratul muntaha, fama ahadun, maka tidak ada seorang pun itu maujud, min khalqillahi, dari makhluknya Allah, yastati'u, yang kuasa, yang sanggup, siapa huwa man, siapa huwa ahad, ayyan ataha, untuk mensifati akan sidratul muntaha, min husniha, dari saking bagusnya sidratul muntaha. Fa'auha, maka mewahyukan, maka memberikan wahyu, siapa Allahu, Allah, ilayya, kepada diriku, kata Rasulullah SAW, ma akan sesuatu, auha, yang mewahyukan, siapa huwa Allah, kepadaku, wa farrado, dan mewajibkan, siapa huwa Allah, alayya, atas diriku, khomsina, 50, apanya solatan, 50 macam solat.
Fi kulli yaumin, di tiap-tiap hari, walailatin, dan tiap malam. Panazaltu, maka turun aku, maka aku turun. Hatta intahaitu, sehingga sampai aku, ila Musa, kepada Nabi Musa alaihissalam. Faqala, maka bertanya siapa huwa Musa. Ma faradallahu ala ummatika, akan lafaz ma faradallahu ala ummatika, yang maknanya ma, akan apa. Farodo, telah mewajibkan siapa Allahu, Allah, ala ummatika, atas umatmu. Qultu, maka aku menjawab, khamsina solatan, mewajibkan Allah atas umatku akan 50 apanya solatan, solat. Fi kulli yaumin, di tiap-tiap hari, walailatin, dan tiap malam. Qala, kemudian Qala berkata siapa Nabi Musa, siapa huwa Nabi Musa, irji, baliklah kamu kudu balik, ila rabbika, kepada Tuhanmu, kepada Allah. Fas'alhu, maka mintalah kamu kepada Allah, maka kamu harus meminta kepada Allah. At-takhfifa, akan keringanan. Fa inna ummataka, maka sesungguhnya umatmu itu la yutikuna, tidak bakal kuat mereka semua, zalika, akan yang demikian tadi. Fa inni, maka sesungguhnya aku itu qad balautu, sungguh telah mencoba aku akan hal tersebut, Bani Israil, kepada Bani Israel. Wa khabartuhum, dan telah aku beritakan kepada mereka Bani Israel. Faraja'tu, maka kembali aku ila Rabbi, kepada Tuhanku. Fakultu, maka aku berkata ya Rabbi khafif, akan lafaz ya Rabbi khafif, maknanya ya Rabbi, wahai Tuhanku, khafif, berilah keringanan engkau, an ummati, untuk umatku. Fahatta, maka menurunkan Allah, ngurangin anni, untuk diriku, khomsan, akan lima macam sholat. Dan seterusnya ya. Nah, jadi setelah kemarin naiknya Nabi kita Nabi Muhammad SAW sampai bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim di langit ketujuh. Ketika Rasulullah SAW naik ke langit ketujuh, di sana beliau berjumpa dengan Nabi Allah Ibrahim setelah sebelumnya. Ini masih bersama dengan malaikat Jibril ya. Malaikat Jibril, assalamualaikum, ke penjaga pintu langit yang ketujuh, waalaikumsalam. Ya, siapa kamu? Aku malaikat Jibril. Siapa yang bersamamu? Yang bersamaku adalah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Oh, emang udah ditungguin. Kemudian disuruh masuk, marhaban, ahlan wa sahlan, silakan masuk. Cuma bedanya di setiap pintu langit sampai ke langit yang 6, para nabi itu menyambut Rasulullah. Tapi kalau Nabi Ibrahim lagi nyender di Baitul Ma'mur ya, lagi senderan di Baitul Ma'mur Nabi Ibrahim, senderan ya. Cuma yang disaksikan oleh Rasulullah, yang diherankan oleh Rasulullah diperlihatkan di Baitul Ma'mur tersebut ada 70.000 malaikat masuk ke Baitul Ma'mur, tapi nggak keluar lagi. Jadi setelah mereka masuk ke dalam, ada lagi yang masuk 70.000 malaikat lagi masuk, nggak keluar lagi itu, sampai seterusnya. Itu yang disaksikan oleh Rasulullah SAW. Nah, sampai di situ, fazuhiba, summa zuhiba. Kemudian aku dibawa pergi nih. Aku dibawa pergi ila Sidratil Muntaha, ke satu tempat yang disebut dengan Sidratul Muntaha namanya. Jadi setelah langit ketujuh ada satu tempat lagi namanya Sidratul Muntaha. Nah, bentuk tempat tersebut
itu seperti pohon, jadi kayak pohonan Sidratul Muntaha itu. Yang pohon ini Sidratul Muntaha itu warquha, daun-daunnya daun-daun pohon Sidratul Muntaha ka'adzanil fila, kayak kuping gajah. Awas ya, kuping gajah yang mana nih? Yang kue apa kuping gajah yang beneran? Yang kue. Kuping gajah yang beneran ya. Kuping gede gak kuping gajah? Hah? Pernah gak lihat gajah? Pernah lihat gajah gak? Lihat gajah ada kupingnya gak? Nah, jadi kata Rasulullah, daun-daun pohon Sidratul Muntaha itu daun-daunnya sebesar kuping-kuping gajah. Itu daun pohon Sidratul Muntaha. Ini Rasulullah lagi menggambarkan Sidratul Muntaha. Nah kemudian buahnya itu kalkilal, kayak penopang, kayak tiang-tiang yang buat nopang yang namanya pohon anggur. Pohon anggur itu pohonan yang merambat, atau pohon yang ada bebatang, yang ada batangnya. Pohon anggur, pernah lihat gak pohon anggur? Merambat dia, kudu diapain? Dia kudu di atas, kalau di bawah ntar pada busuk. Buahnya busuk, jadi taruhnya di atas. Nah untuk supaya pohon itu aman, diapain? Dibikinin tiang. Nah itu buah pohon Sidratul Muntaha tuh kayak tiang-tiang buat nyanggah buah-buah anggur. Jadi panjang-panjang tuh pohonnya, buahnya. Nah falamma, cuma yang bikin Rasulullah kagum, yang bikin Rasulullah heran, kata Rasulullah falamma ghasyiyah, maka tatkala ada sesuatu yang meliputi itu Sidratul Muntaha ditudungin, dinaungi oleh sesuatu. Rasulullah tidak menyebutkan sesuatunya, cuma pas sesuatu itu hilang, itu Sidratul Muntaha berubah lagi warnanya, berubah tuh warnanya, pataghayarat, maka berubah. Taghayarat fama ahadun min khalqillah. Nah, cuma setelah melihat perubahan itu, nggak ada seorang pun, kata Rasulullah, yang bisa mensifati keindahannya. Kalau tadi masih disifati nggak? Daunnya kayak kuping gajah, buah-buahnya panjang-panjang. Nah, cuma setelah ditutupin itu pohon, dibuka lagi, nah habis itu udah nggak bisa lagi deh, udah nggak bisa lagi disifatin keindahannya. Itu kata Rasulullah SAW. Nah dari sini cuma bukan itu. Di situ, di tempat itulah Rasulullah bertemu dengan Allah. Awas, jangan dibayangin itu aneh, bukan. Nggak ada di akal kita, nggak nyampe nih. Di situlah Rasulullah bertemu dengan Tuhannya. Tuh di Sidratul Muntaha. Bentuk pertemuannya juga nggak bisa diakalin oleh akal kita. Kita nggak disuruh nyuruh, nggak disuruh menggambarkan itu. Awas, kita nggak disuruh digambarin bentuk pertemuannya. Intinya apa? Rasulullah disitulah bertemu dengan Allah tuh di Sidratul Muntaha di situ. Nah ketika di pertemuan tersebut Allah mewahyukan kepada Rasulullah sesuatu. Ini nggak disebutin sesuatunya apa. Allah mewahyukan sesuatu dan nah yang kedua baru yang dikasih tahu, farrodo, Allah mewajibkan kepadaku, katanya khomsina sholatan, 50 macam sholat. Awas, 50 macam sholat. Berarti rokaatnya berapa? Wallahualam rokaatnya mah. Intinya sholatnya ada 50 macam sholat. Tuh, yang pasti diantaranya adalah lohor, asar, maghrib, isya, subuh. Yang pasti itu 5 diantaranya adalah sholat. Itu tuh 5 diantaranya. Adapun sholat-sholat yang lain, wallahu a'lam, di sini tidak disebutkan. Jadi ada 50 macam sholatnya. Kulla yaumin wa lailatin, yang diwajibkan 50 macam sholat tersebut setiap hari, di malam dan siang hari. Sehari semalam 50 macam sholat. Bayangin. Keburu gak nih? Keburu gak ngaji? Keburu gak istirahat siang? Makan, ngobrol, ngopi. Keburu gak kalau 50? Boro-boro ya.
Tuh 50 macam sholat Allah wajibkan kepada Rasulullah SAW di saat itu. Nah Rasulullah mah, Rasulullah nerima-nerima aja gak nih? Rasulullah terima aja, oh iya ya Allah, udah. Rasulullah turun. Qala, nah kemudian panazal tuh maka aku turun. Hatta turun dari Sidratul Muntaha sampai intaha itu ila Musa, sampai aku berhenti di tempat aku bertemu Nabi Musa di langit ke-6. Rasulullah turun dari Sidratul Muntaha ke langit ke-7, kemudian ke langit ke-6. Nah di situ bertemu lagi dengan Nabi Musa. Cuma di pertemuan yang kedua ini Nabi Musa Nabi Musa nanyain. Apa pertanyaan Nabi Musa? Ma faradallahu ala ummatik. Apa yang Allah wajibkan kepada umatmu? Itu kata Nabi Musa kepada Rasulullah SAW. Kultu, aku menjawab kata Rasulullah. Ya khamsina sholat. Allah mewajibkan kepada aku dan umatku 50 macam sholat. Fi kulli yaumin wa lailatin. Siang malam 50 macam sholat. Nah apa kata Nabi Allah Musa? Qala irji ila rabbika. Balik lagi sono. Kata siapa nih? Kata Nabi Musa, balik lagi. Irji ila rabbika, kembali kepada Tuhanmu. Fas'alhu, mintalah kepada Tuhanmu at-takhfifa, untuk dikurangin, supaya dientengin. Tuh. Kenapa kata Nabi Allah Musa? Fa inna ummataka la yatikuna dzalika, karena umatmu enggak bakal sanggup, ya, enggak bakal sanggup 50 macam sholat tuh, enggak bakal sanggup. Fa inni qad balautu bani Israil wa khabartuhum, maka sungguhnya aku telah mencoba kepada Bani Israel. Ya, Bani Israel jangan enggak segitu. Enggak berapa? Enggak 50 tuh Bani Israel. Ya, kalau kita perhatikan kewajiban sholat yang 5 waktu, itu kan kewajiban sholat yang digabungkan, yang telah diwajibkan kepada umat-umat sebelumnya. Ya. Nabi Adam ada yang lohor doang. Sempet gak dengar itu? Hah? Pernah dengar gak kayak gitu? Lohor buat Nabi Adam, asar, nah berarti mereka sholatnya 1 waktu doang ya. Tuh, jadi 1 waktu aja buat umatku, kata Nabi Musa, nggak sanggup tuh Bani Israel, apalagi umatmu. Nah, mendengar kritikan, mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi Musa, faroja'tu ila rabbi, maka aku kembali, balik lagi nih siapa? Nabi kita Nabi Muhammad kepada Allah. Faroja'tu, maka aku kembali ila rabbi, kepada Tuhanku. Wa qultu ya rabbi khafif, ya Allah ringankan an ummati, dari umatku. Nah, mendengar Rasulullah meminta seperti itu, fahatto anni, maka Allah menurunkan khomsan 5. Diturunin tuh 5, jadi berapa? 50 dikurangin 5 jadi berapa? 45 macam sholat. Faraja'tu ila Musa, maka aku balik lagi kepada Nabi Musa, wa qultu khatti anni khamsan. Dan kemudian khafif an ummati anni khamsan, faraja'tu ila Musa wa qultu hatti anni khamsan. Hatta telah menurunkan Allah anni untukku khamsan 5 macam. Faqala inna ummataka, Nabi Musa tetap, sesungguhnya umatmu itu la yutiquna, mereka tidak bakal sanggup zalika yang 45. 50 dikurangin 5 ngasih nggak sanggup tuh, kata siapa? Kata Nabi Allah Musa, nggak bakal sanggup. Parji ila rabbika, balik lagi sono, balik lagi minta ke Allah supaya di fas'alhu takhfif, supaya minta dientengin li ummatika, untuk umatmu. Nah falam azal, maka tak henti-hentinya aku itu arji'u, bulak-balik aku, baina rabbi, antara Tuhanku ta'ala, wa baina Musa, dan antara Nabi Musa, wayahittu dan menurunkan Allah anni kepadaku khomsan 5. Berarti berapa kali itu bolak-balik? Berapa kali bolak-balik? Ya 9 kali bolak-balik. Pertama nggak dihitung. Kedua kurangin 5, ketiga, keempat, kelima, sampai akhirnya dari 50 tersisa 5 tuh. Jadi 9 sama yang pertama gitu, 9 sama yang pertama. Jadi 9 kali bolak-balik. Tuh Rasulullah bolak-balik antara Allah dengan Nabi Allah Musa. Hatta qala, kemudian sampai berkata akhirnya Allah berfirman, ya Muhammad, wahai Muhammad,
Awas nih, hati-hati, jangan kemudian kepikiran Allah itu ada di Allah menempati tempat, enggak. Bukan disuruh ke situ mikirnya, awas, hati-hati. Kenapa? Karena kalau dibilang bulak-balik Nabi Musa kemudian ke Allah, seolah-olah Allah menempati tempat, bukan. Allahnya mah Allah di mana aja. Allah tidak menempati tempat itu, awas. Nah ini, jadi bulak-balik antara Nabi Allah Musa kemudian ke Allah selama sebanyak 8 kali itu, dengan satu jadi 9 kali, sampai akhirnya Allah berfirman, ya Muhammad, wahai Muhammad, innahunna, ini sholat yang aku pardukan ini itu khamsu sholawatin, 5, dah nih terakhir, 5 macam sholat kata Allah, kulla yaumin walailatin, sehari semalam, bikulli, cuman gak sampai situ tuh ya. Di pertemuan terakhirnya Allah berfirman, ini 5 macam sholat sehari semalam, bikulli sholatin, itu tetap bagi tiap-tiap satu sholat, tiap satu sholat asarun, adapun 10 macam sholat. Satu macam sholat Allah samakan ganjarannya dengan 10 kali sholat. 5 kali 10 berarti berapa? 50. Satu sholatnya 10, yang diwajibin 5, berarti 5 kali 10. Tuh, jadi yang 5 sholat ini itu mewakilkan setiap sholatnya 10 sholat. Jadi sama gak sehari semalam jadi 50? Nah, tuh patilka khamsuna, maka yang demikian itu jadi 50 khamsuna, apanya sholatan, jadi 50 sholat. Itu yang pertama. Ini yang Allah gembirakan kepada Rasulullah. Yang kedua, apa kabar gembira yang Allah berikan kepada Rasulullah? Waman, yang selanjutnya kabar gembiranya selain ditakhfif, diringankan sholat yang 50 menjadi 5, tapi ganjarannya tetap 50. Yang kedua, Allah berfirman kepada Rasulullah, waman, dan siapa orang dari umatmu itu hamma, dia itu bercita-cita, dia itu berazam, dia itu punya niat apa? Bihasanatin, untuk melakukan satu kebaikan. Jadi kata Allah kepada Rasulullah SAW, siapa dari umatmu yang berniat, dia baru punya niat doang, dia baru punya niat ngelakuin satu kali perbuatan baik, tuh palam ya malha, tapi akhirnya nggak dikerjain, cuma ngapain doang nih? Cuma niat doang, ngerjain kagak. Awas nih, jangan jadi dalil ya. Ngerjain dua apa? Niat doang, ngerjain kagak. Kata betulahu hasanatun, maka kata betulahu hasanatan, maka bakal aku tuliskan baginya satu perbuatan baik. Niat doang nggak dikerjain, Allah tulisin satu, dia ini setelah melakukan satu perbuatan baik. Nah, fa'in amalaha, maka apabila dia mengerjakan apa yang diniatkan tersebut, kata betulahu asron, maka akan aku tuliskan baginya 10 kebaikan. Yang begini adil bukan? Ini bukan adil nih ya. Ini udah karunia dari Allah. Baru niat ngelakuin satu kebaikan, Allah suruh tulis, malaikat tulis tuh satu kebaikan. Udah ngerjain belum? Belum. Apalagi kalau dikerjain. Kalau dikerjain dapatnya 10. Tuh dapat 10. Mau ngaji, ntar jam 2 niat tuh tadi abis lohor sebelum tidur, dapat gak tuh? Bablas terus tidur, dapat gak dia? Udah dibangunin, bangun, kagak bangun juga, dapat gak dia? Insya Allah dapat berapa? 1. Kenapa? Karena udah ada niat tadi itu. Nah terus dia bangun nih, setengah bangun, udah mulai itu ngaji, dia ngaji deh tuh akhirnya. Ditambahin apa kagak? Ditambahin tuh 10, ditambahin 10, ditambahin jadi 10 kebaikan. Nah, sekarang logikanya berarti nih ya.
mafhum mukhalafahnya, pemahaman sebaliknya, berarti begini, kalau orang niat ngerjain jahat, gimana? Kalau orang mau ngerjain kejahatan, berarti kalau tadi niat ngerjain kebaikan, dapat 1. Kemudian kebaikan itu dikerjain jadi 10. Nah sekarang kalau dibalik, kalau orang ngerjain keburukan, kalau orang punya niat mau ngerjain keburukan, berarti apa? Berarti dapat 1. Kalau dikerjain, berarti 10 dosanya. Harusnya begitu nggak? Logikanya begitu nggak? Harusnya begitu. Tapi Allah bikin kayak gitu nggak? Enggak, tuh kata Allah. Tuh harusnya begitu tuh, harusnya. Karena apa? Karena kalau orang yang mau niat ngerjain kebaikan, belum ngerjain dia dapat 1, dan kalau ternyata dikerjain jadi 10, maka kalau orang yang berniat kejahatan baru niat doang, maka dosanya 1. Kalau dikerjain 10 dosanya. Harusnya begitu nggak? Idealnya begitu, tapi nyatanya nggak seperti itu kata Allah. Kata Allah tuh katanya. Tapi barang siapa dari umatmu berkeinginan, hamma, bercita-cita, punya niat bisayiatin untuk mengerjakan satu perbuatan buruk, falam ya'malha, maka nggak dikerjain, lam tuktab lahu syai'un, tidak dituliskan bagi umatmu tersebut apa syai'un, 1 dosa pun. Tuh. Jadi katanya ketika Rasulullah berjumpa dengan Allah, tambahan ilmu yang Allah berikan adalah kalau umatmu ada yang punya niat jahat, dia punya niat mengerjakan satu perbuatan jahat, tapi nggak dikerjain tuh perbuatan jahatnya, maka tidak akan ditulis satupun. Maka tidak akan ditulis 1 dosa pun. Fa'in amalah, maka apabila dia kerjain, kutibat sayyi'atun wahidah. Kalau dikerjain baru ditulis 1 perbuatan jelek, 1 perbuatan dosa. So, ini kalau dibandingin sama yang tadi, jadi adil nggak nih? Kalau adil kan mestinya apa? Sama. Tuh, tapi beda nih ketika orang mengerjakan kebaikan, sebelum dikerjain udah Allah tulisin. Kalau dikerjain maka diganti 10. Tapi kalau orang berniat membuat kejahatan, maka nggak ditulis apa-apa. Nggak ditulis apa-apa. Tapi kalau ntar dikerjain, baru ditulis 1. Tuh, itu pun masih ditungguin apanya? Ditungguin tobatnya tuh. Ditungguin 7 jam tobat gak nih orang ya. Kalau ditulis sama malaikat, tulis jangan, minta dulu. Apa? Sayang-sayang, cinta. Tungguin dulu berapa? 7 jam tobat gak dia? Tungguin sama malaikatnya, kagak tobat juga baru. Pas lagi mau tulis, astagfirullah, tobatnya. Hapus lagi. Karena rahmatnya, karena fadolnya Allah tuh, karena semua adalah karunia-Nya Allah. Bisa seperti itu kepada umatnya, umat Rasulullah SAW. Nah itu ya tambahannya katanya. Jadi kata Allah, siapa dari umatmu yang berniat untuk melaksanakan satu perbuatan baik, maka Allah tuliskan walaupun belum dikerjakan. Dan ketika dia mengerjakan, maka Allah tuliskan 10. Tapi kalau di antara umatmu ada yang berniat untuk melaksanakan satu perbuatan buruk, tidak langsung Allah tuliskan. Sampai kapan? Sampai dia ngerjain. Kalau dikerjain maka ditulis 1. Tuh, kan ditulis 1, kutibat sayyi'ah wahidah. Fanazaltu, maka aku turun, hatta intaha, itu sampailah aku ila Musa, kepada Nabi Musa. Wa akhbartuhu, maka aku kabarkan kepada Nabi Musa. Nah sampai sini dikira Nabi Musa udah, oh iya dah bagus begitu. Nah Nabi Musa masih ngapain? Faqala irji, balik lagi sono. Ila rabbika. Ya fas'al fut tahtib, minta lagi, minta dikurangin tuh katanya, li ummatika, untuk umatmu. Fa inna ummataka la tutiku, maka sungguhnya umatmu enggak bakal sanggup zalika, ngerjain 5 sholat itu. Tuh kata siapa? Kata Nabi Musa, faqultu, maka apa jawaban Rasulullah? Maka aku berkata, qad raja'tu ila rabbi. Ya Nabi Allah Musa, sungguh aku telah bolak-balik kepada Tuhanku, hatta istayh, yaitu minhu, sampai-sampai aku malu. Kata siapa nih? Kata Rasulullah SAW, saya udah malu ya, udah bolak-balik mulu dari tadi, minta kurangin.
Sampai akhirnya di 5 inilah kemudian Rasulullah nggak balik lagi gitu. Nah, rawahu meriwayatkan hadis ini siapa as-Saikhoni, 2 orang guru ya. Yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dzakaro menyebutkan zalika akan yang demikian tadi, hadis tersebut siapa Muhammad Al-Mahdi, Syekh Muhammad Al-Mahdi fi Matali'il Masyarat, di dalam kitab Matali'il Masyarat. Nah, selesailah tuh tentang masalah keimanan, furuk ya, sepertiga dari isi kitab ini udah selesai, yaitu tentang tauhid ya. Yaitu tentang ketauhidan kepada Allah, apa-apa yang wajib kita imani kepada Allah, apa-apa yang kita wajib imani kepada Rasulullah, yang inti dari ketauhidan itu adalah beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang selanjutnya kata beliau, walamma faroko maka tatkala telah selesai siapa Habib Zain bin Ahmad Al-Habsyi, setelah selesai min ilmi usuluddin, dari pembahasan beliau tentang usuluddin ya, tentang ilmu tauhid, tentang apa-apa yang mesti kita imani, saro'a maka masuklah beliau fi ilmil fikhi, di dalam pembahasan ilmu fikih. Wa qaddama, nah kemudian wa qaddama dan mendahulukan siapa huwa beliau Habib Zain bin Ahmad Al-Habsyi, zalika yang demikian tadi, ala hadza atas ini, artinya beliau mendahulukan usuluddin daripada fikih. Kenapa dasarnya? Li'annahu, karena sesungguhnya kelakuan itulah tasihu, tidak sah apa al-ibadatu, ibadah, illa ba'da ma'rifati sifatil ma'bud, kecuali sesudah mengenal sifat-sifat zat yang diibadahin, walau biwajhin, walaupun cuma dari satu arah ya. Kita ini mengenal Allah dari satu arah doang tuh, walaupun dari satu arah, belum ini kan arahnya, wajahnya, jalannya bisa mukasafah. Nah, ini mah udah jalan yang mantep dah yang udah nggak ragu lagi. Nah, ada jalan yang syariat ya, walaupun hanya dari jalan yang syariat, yaitu wajib mengenal sifat-sifat yang wajib, yang jaiz, yang mustahil, baik bagi Allah ataupun bagi Rasulnya ya, yang wajib yang ada yang wajibnya secara perinci, ada yang wajibnya secara global. Nah, paling enggak itu katanya. Jadi enggak sah yang namanya ibadah kecuali kita kenal kepada siapa yang kita ibadahin. Nah, itu kemarin pembahasan tentang mengenal siapa yang kita ibadahin dan segala perkara yang wajib kita imani. Nah, yang selanjutnya adalah masuk ke masalah ibadahnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini ada gak hadis? Ini kan berarti ayat ini berkenaan tentang tauhid atau tentang fikih? Fikih, supaya ibadah. Nah, pertanyaannya, lalu di mana ayat tentang tauhidnya? Di ayat ini ada nggak? Di ayat tersebut ada nggak yang tersirat tentang tauhid? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang tersiratnya adalah menyembah tapi tidak kenal siapa yang disembah, maka nggak jadi, batal penyembahan tersebut. Oke. Jadi ada nggak dalil tauhid di ayat tersebut? Ada. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mana? Itu ibadah. Kita ini disuruh ibadah. Sementara ibadah tidak kenal kepada siapa yang diibadahin, maka jadi batal tuh. Nggak sah tuh ibadahnya. Nah, selesai tuh. Makanya alasannya kenapa tauhid didahulukan kemudian baru fikih. Li'annahu la tasihul ibadatu illa ba'da ma'rifati sifatil ma'bud walau biwajhin. Itu alasan yang pertama. Yang selanjutnya wali anna usuluddin, dan karena usuluddin itu asyraful ulum, ilmu yang paling mulia, mutlak, secara mutlak.
Kalau misalnya ditanya secara mutlak semua ilmu, segala macam cabang ilmu, maka yang paling utama adalah usuluddin. Mutlak nih kalau nggak dikaidin. Kalau dikaidin ya boleh. Misalnya apa yang dikaidin, yang disyaratin? Bahasa Arab, baca Al-Quran misalnya. Bagusan mana nih baca Al-Quran? Ilmu yang menunjang baca Al-Quran apa ilmu tauhid? Nah, bagusan ilmu tauhid apa ilmu tajwid? Kalau buat baca Al-Quran, tajwid ya. Kenapa? Karena itu bukan mutlak, tidak mutlak. Jadi kalau misalnya buat baca Al-Quran, ya bagus ilmu tajwid. Tuh. Tapi kalau secara umum nih, secara umum ilmu yang paling bagus, asrof, ilmu yang paling mulia itu adalah usuluddin. Secara umum mutlak. Li'annahu, kenapa ilmu usuluddin ini bisa menjadi asroful ulum? Li'annahu yabhasu, karena dia membahas amma tentang sesuatu ya tawaqqafu yang butuh apa al-imanu, keimanan alaihi atas hal tersebut. Karena dia yang menjelaskan tentang keimanan dan juga sempurnanya keimanan. Itu ilmu usuluddin atau ilmu tauhid. Nah, selesai itu tentang pembahasan usuluddinnya. Nah, faqala, maka kemudian beliau Syekh Ahmad bin Zain Al-Habsyi ini mengatakan, kan tadi musonib setelah selesai membahas usuluddin, beliau membahas tentang fikih. Faqala, maka beliau berkata, furudul wudu'i, langsung tiba-tiba apa? Tiba-tiba furudul wudu'i. Ini maksudnya apa? Kan tadi lagi kaitannya apa nih? Kalau cerita yang tadi terakhir, cerita sholat, Rasulullah tuh dapat perintah untuk melaksanakan sholat. Nah ini garis merahnya di sini. Jadi berbicara tentang sholat. Ngomongin sholat, nah sholat ini adalah afdholul ibadatil badaniyah. Ibadah badan yang paling utama itu sholat. Kok bisa begitu? Iya. Karena dengan sholat kita bisa tahu apa? Semuanya. Coba deh. Kalau nggak ada sholat, ada nggak bisa tahu najis? Kalau nggak ada sholat nih, bisa nggak tahu najis? Kalau nggak ada sholat, bisa nggak tahu arah kiblat? Kalau nggak ada sholat, bisa nggak tahu waktu? Kalau nggak ada sholat, bisa nggak tahu aurat laki-laki, aurat perempuan? Kalau nggak ada sholat, macam-macam ya. Semua gara-gara sholat. Tuh, sampai yang namanya wudhu, kita bisa tahu wudhu karena apa? Karena ada perintah sholat. Tuh, karena ada perintah sholat. Jadi tahu wudhu. Nah makanya macam-macam penunjang sholat, semuanya mesti kita kuasain nih. Supaya apa? Supaya menunjang sholat kita benar-benar sah. Jadi sah. Nah yang namanya sholat nggak sah kalau nggak tanpa wudhu. Kalau nggak ada wudhu, maka dibahaslah tentang wudhu. Faqala, maka beliau menyatakan furudul wudu'i, adapun pardu wudu. Sama nih, pardu, rukun, sama wajib sama. Kecuali nanti di bab haji ya. Ada rukun haji, ada wajib haji, itu beda. Kalau di bab haji, adapun di bab yang lain, rukun sama dengan pardu sama dengan wajib. Ya, jadi kalau dikatakan wajib wudu itu yang wajib apa aja? Nah, wudu itu rukunnya apa aja? Wudu itu pardunya apa aja? Sama nggak nih pertanyaan? Ini pertanyaan sama nggak? Sama, maksudnya sama, jawabannya sama tuh. Kenapa? Karena rukun dengan wajib dengan pardu itu sama ketika dikaitkan dengan wudu. Kecuali nanti haji, nah itu berbeda. Furudul wudu, adapun fardu. Nah yang disebut dengan fardu ini sesuatu yang mesti dilaksanain, cuma nggak sepanjang ibadah itu mesti ada. Itu fardu. Ada lagi yang namanya syarat.
Kalau syarat itu sama nggak sama fardu? Beda, mesti dilaksanain. Dan tuh kalau syarat, sepanjang ibadah itu dilaksanakan, syarat ini mesti ada. Wudu contoh, rukun wudu adalah niat. Kalau niatnya udah dilaksanain, ntar perlu niat lagi nggak? Sepanjang wudu, sepanjang wudu perlu niat nggak? Enggak. Tapi syaratnya wudu di sini nggak disebutin. Syaratnya wudu diantaranya adalah Islam. Ketika wudu, dia mesti Islam terus nggak? Sampai ntar terakhir selesai. Mesti ada tuh Islam terus. Nah itu syarat namanya ya. Itu namanya syarat. Jadi syarat itu sesuatu mesti dilaksanain dan mesti ada terus sampai ibadah itu ya, selesai. Berbeda dengan rukun. Kalau rukun udah dikerjain, ya mesti dikerjain, mesti. Cuma kalau udah dikerjain, udah selesai. Cuci muka terus nggak selama wudu? Orang selama wudu cuci muka terus nggak? Cuci muka terus sampai selesai wudunya? Enggak. Udah cuci muka udah nggak? Udah selesai cuci muka, udah selesai pindah sekarang ke tangan tuh. Dan itu contoh. Nah ini bedanya antara fardu dengan syarat. Nah fardu wudu, arkan tuh di sini disebutin. Fardu wudu itu arkan sama, arkanul wudu, furudul wudu. Jadi jangan bingung sama bahasa nanti. Ya ada di kitab lain kok arkanul wudu, tapi kok di sini furudul wudu, sama nggak? Sama, itu sama. Cuma beda bahasa aja. Nah ada berapa tuh? Ada sittatun, ada 6. Tuh ada 6. Ya. Jadi fardu-fardunya wudu itu ada 6. Nah wudu apa wudu? Penting nggak tahu wudu? Wudu apa wudu? Hah? Wudu apa wudu? Itu wudu tuh ya, ngapain? Itu. Yang begini tuh wudu. Nah itu wudu tuh. Itu namanya wudu, bersuci dari hadas kecil secara takrifnya. Cuma kan kalau takrif kita bingung, bersuci dari hadas kecil. Nah, mesti tahu hadasnya nih. Apa hadas? Kalau kita misal membicarakan takrif, maka mesti tahu gak hadasnya? Apa itu hadas? Hadas apa hadas? Hadas. Hadas apa? Hadas itu hukum kotornya badan kita. Hukum. Jadi hadas itu kelihatan nggak? Bahri lihat nggak nih Anda? Anda punya hadas apa nggak? Kira-kira menurut ente. Nah, jawaban Bahri bisa benar bisa salah nggak? Bisa benar bisa juga salah. Kenapa? Karena nggak ketahuan hadas itu. Ketahuan nggak hadas? Nih di sini nih yang hadir di sini, Anda nggak tahu nih apakah ente punya hadas atau enggak. Cuma husnuzonnya ente nggak punya hadas, suci dari hadas. Cuma kan kita nggak tahu. Kenapa? Karena hadas itu adalah hukum. Hadas itu apa? Hukum. Ini penting nggak? Penting nggak? Sebab ngapa? Sebab ente niatnya apa niatnya? Kalau wudu aja coba deh. Niat wudu apa? Riraf'il hadas. Sementara ente kagak tahu hadas itu apa ya. Aku niat wudu untuk menghilangkan, mengangkat hadas. Sementara ente kagak tahu hadas itu apa. Nah repot ya? Salah satu syaratnya niat itu adalah mengetahui yang dia niatkan. Salah satu syaratnya niat adalah tahu apa yang ia niatkan. Pertanyaannya, orang wudu make niatnya niat liraf'il hadas untuk menghilangkan hadas, tapi hadasnya dia kagak tahu apa itu hadas. Nah repot. Jadi begini nih hadas itu misal begini, yang datang terlambat dihukum, yang datang terlambat dihukum.
hukumannya siramin air, disiramin air. Tuh. Jam masuknya jam 1. Denny datang jam 1 lewat 5 menit. Nah, kita ngomong sekarang Denny ini benar atau salah datang jam segitu, sementara udah tahu aturannya, datangnya mesti jam 1. Benar atau salah dia? Denny bersalah. Kelihatan nggak salahnya Denny? Ada nggak di badannya dia ada bacaan saya bersalah? Ada nggak? Nggak ada. Tapi semua pada ngaku salah nih Denny bersalah. Semua setuju gak itu? Padahal nggak ada yang ngelihat kesalahannya dia apaan. Kenapa? Karena nggak ada tergambar di mukanya, di apaannya kesalahannya. Dengan sebab itu Denny mesti diapain? Dihukum. Apa hukumnya tadi? Disiramin air tuh, masih disiramin air. Nah sama begitu ya. Kita ini jadi hadas itu kayak salah tadi. Salah kelihatan nggak ada di badan? Ada di badannya Denny tadi salah. Nah, kelihatan nggak? Nggak ada. Tapi ada nggak hukum salah di badan dia? Ada hukum salah. Nah hadas itu sama. Jadi nanti ketika ente meniat nawaitu rob al hadasi, saya niat mengangkat hadas, kita tahu nih badan kita lagi berhadas tuh. Nah nanti ada cirinya orang berhadas. Apa cirinya? Kentut. Nah tuh cirinya kalau dia berarti ntar berhadas. Ya, kencing, buang keluarnya dari sesuatu dari lubang depan atau lubang belakang, kemudian bersentuhan kulit laki-laki perempuan, kemudian hilang kesadaran, atau menyentuh kemaluan. Nah itu diantaranya yang kemudian kita jadi berhadas. Ya. Dengan sebab kita berhadas, maka kita wudu. Niat wudunya nawaitu rob al hadasi. Cakep gak begini? Nah itu baru, ya. Itu baru wudunya doang nih. Ini baru wudunya ya. Jadi perkara sholat kenapa begitu rumit dan kemudian kenapa sholat mendapat julukan ibadah yang paling utama ya ini karena isinya kerumitan penunjang sholat. Kalau kita sembarangin jadi gak hakimus sholat. Orang-orang yang mendirikan sholat pantes dan ntar boleh ente lihat dia dari kehidupan. Ente pelajar nih sekarang. Salah satu hal yang bisa menguatkan hafalan itu adalah bagusnya sholat. Tuh. Gak perlu ngapalin banyak-banyak, yang ngabisin waktu lama-lama, bagusin sholat. Insya Allah hafalannya juga dia bakal cakep. Tuh. Nah sholat ini diawali dengan wudu. Makanya wudunya biar benar. Biar benar. Jadi furudul wudu'i 6. Yang pertama fi haqqis salim wa ghairihi, di haknya orang yang selamat wa ghairihi dan juga yang enggak selamat. Maksudnya apa? As-salim yang selamat. Selamat anggota badannya, selamat dari penyakit. Selamat dari haid, selamat dari istihadoh maksudnya. Tuh atau ghairihi selainnya. Maksudnya selain yang selamat ya misalnya orang yang beser, orang yang anggota badannya enggak sempurna, atau perempuan-perempuan yang istihadoh, ini tetap nggak pakai dikurangin rukun-rukunnya. Kali begini, saya kan tangannya cuma segini misalnya nih, misalnya orang tangannya cuma segini putus tangannya, berarti saya lewatin dah, ntar tidak membasuh tangan, tetap nggak? Tetap wajib membasuh yang sisanya. Tuh nggak kemudian dia mau yang salim ataupun yang goyer salim, tetap rukun wudunya itu ada 6. Rukun wudunya ada 6. Al-awwalu yang pertama an-niyatu. Yang pertama adalah niat. Yang pertama niat. Tuh, awas, yang pertama apa? Niat. Apa nih? Ini kita lagi ngebahas apa nih? Rukun wudu. Rukun wudu yang pertama niat. Apa itu niat? Qasdus syai' muqtarinan bi fi'li. Paham enggak?
Ini beneran nih, paham nggak maksudnya itu? Hah? Fahri, ngerti ya? Qasdus syai' bermaksud melakukan sesuatu. Ini begini. Nulis. Orang yang nulis, ada yang niat, ada yang nggak niat gak? Ada gak orang nulis nggak niat? Ada gak orang nulis niat? Ada. Yang bikin beda apa? Niat. Itu. Apa niatnya? Ucapan hatinya tuh. Oh, niat. Jadi niat. Ini niat sekarang niat sholat asar dulu nawaitu tak saya niat mengakhirkan sholat asar dari abis ini gitu. Itu niat. Jadi balik lagi, orang nulis, contohnya yang nulis. Orang nulis ada yang niat, ada yang enggak niat. Bedanya apa? Bedanya hatinya ngomong sama enggak ngomong. Ente nih mau jalan dari sini nih, ntar selesai. Ada yang niat, ada yang enggak? Pasti ada yang niat, ada yang enggak. Ini kita nggak ngomongin sah atau enggak berdirinya. Ntar nih berdiri dari tempat duduk nih. Setiap orang pasti ada yang niat, ada yang kagak. Kebanyakan apa? Kebanyakan enggak Kita lagi mau nyontoin niat. Nah, ada orang yang berdirinya niat, ada. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, biasanya kalau udah pakai bismillah dia berdiri, dia pakai niat tuh berdirinya. Itu berdiri yang pakai niat, ada berdiri yang nggak pakai niat. Nah, bedanya apa? Yang satu ngomong apaannya? Hatinya, yang satu nggak ngomong hatinya, yang satu nggak ngomong hatinya. Nah, berarti ada yang satu berdirinya pakai niat, yang satu berdirinya nggak pakai niat. Nah, itulah niat namanya. Apa suara hati kita ketika kita ingin melakukan sesuatu, hati kita ngomong, pengen diri nih, pengen pulang, pengen macam-macam. Tuh berarti pulangnya pakai niat. Ada yang tahu-tahu jalan aja, berarti pulangnya nggak pakai niat. Oh, pulangnya berarti nggak sah, dia mesti balik lagi. Enggak, kan kita lagi bukan ngomongin hal-hal yang ini yang ibadah nih. Itu cuma contoh kecilnya. Nah, yang pertama adalah niat. Tuh. Jadi rukun wudhu yang pertama itu adalah niat. Nah, niatnya niat apa? Niat tuh raf'il hadas tuh. Balik tadi, niat menghilangkan hadas. Makanya mesti tahu hadas. Ai raf'i hukmi, tegasnya menghilangkan hukum hadas. Hadas mah bisa gak dihilangin? Bisa gak hilangin hadas? Hadasnya sendiri aja ada gak? Kagak ada. Nanti pakai mikroskop. Ada gak begini? Oh, berarti orang yang ganteng, cakep banget mukanya. Cakep dah. Pokoknya dia mau udah opa-opa Korea lah pokoknya Yakin gak dia punya wudhu? Ente yakin gak dia gak berhadas? Belum tentu Kenapa? Karena hadas itu gak kelihatan. Ada yang pokoknya mukanya hancur lah mukanya hidung di mana nih pokoknya udah gak jelas dia sama lumpur lebih parah dia. Tapi kita pastiin nggak dia ini orang yang berhadas? Belum tentu juga. Karena hadas itu nggak pernah kelihatan. Jadi yang dihilangkan itu adalah hukum di diri kita nih, hukum hadas yang ada di diri kita itu yang kita hilangin. Jadi mesti pahamin itu hadas. Jadi ketika wudhu, lu mau ngapain? Kalau ada gini deh, jelasnya. Lagi mau ngapain? Mau wudhu. Emang apa lu wudhu? Badan saya ada hadasnya. Lu tahu dari mana? Tadi kentut. Tadi kentut. Tadi cebok. Tadi menyentuh kemaluan. Tadi bersentuhan kulit. Tadi tidur, bangun tidur. Kalau misal nggak seperti itu, badan kita hadas nggak? Enggak. Misal kita udah wudhu selesai. Habis itu, lu mau ngapain? Mau sholat. Lu nggak wudhu lagi. Buat apa wudhu? Kok buat apa ya buat sholat? Kan saya nggak punya hadas. Tahu dari mana nggak punya hadas? Tadi saya habis wudhu. Setelah saya wudhu, saya nggak melakukan hal-hal yang bisa membatalkan hal-hal yang menyebabkan hadas. Maka badan saya masih suci tuh. Badannya masih suci. Wudhu lagi boleh nggak?
silahkan tajdidul wudu nanti namanya sunnah, nggak apa-apa. Nggak wudu nggak jadi masalah. Intinya dia ini berarti orang yang tahu, orang yang paham hadas tuh berarti dia paham hadas. Cocok nggak kalau dia niatnya nawaitu raf'al hadas? Cocok baru tuh. Makanya niat wudu itu macam-macam. Yang paling gampang nawaitul wudu, udah itu yang paling gampang. Nawaitul wudu maksudnya apa? Kita perlu memahami wudu doang. Kalau nawaitul wudu saya niat wudu tuh, nawaitul wudu, saya niat wudu. Nah, apa wudu nih? Ini wudu nih, ini lagi wudu nih. Nah, cuma perlu memahami wudu, perlu gak memahami hadas. Jadi kalau niatnya begitu, nah nawaitul wudu, ya udah, yang penting tahu wudu. Tuh, itu maksudnya. Kenapa? Karena ini menjadi syarat sahnya wudu. Selain Islam, ya, mesti orang Islam, kemudian juga berakal, ya, akalnya sehat. Nah, tahu apa yang dia niatkan tuh. Itu syarat niat di seluruh ibadah yang pakai niat, kecuali ibadah yang nggak pakai niat. Ada nggak ibadah nggak pakai niat? Ada nggak ibadah yang nggak pakai niat? Ada. Azan ibadah nggak tuh? Ibadah. Orang yang azan perlu niat nggak? Nawaitul azan, lirofil hadas. Orang azan perlu niat gak? Nggak perlu. Orang yang nih komat, dia niat gak tadi dia? Oh, kalau dia nggak niat berarti nggak sah nih komatnya. Enggak. Kenapa? Karena dia ibadah yang nggak perlu pakai niat. Nah, ini buat ibadah-ibadah yang pakai niat mesti tahu apa yang diniatin. Tuh, jadi niatnya adalah raf'ul hadas, kemudian raf'i hukmiha, atau begini juga. Lu ngapa wudu? Karena kalau sholat nggak pakai wudu nggak sah. Nah, dia ntar niatnya gimana? Nawaitu raf'a hurmati nahwis sholat. Saya niat melaksanakan hal yang membolehkan sholat. Yang abis ini saya jadi boleh sholat. Apaan tuh disebutnya? Niat wudunya nawaitu raf'a hurmati nawaitu raf'a hurmati nahwis sholat. Saya niat menghilangkan sesuatu yang mengharamkan sholat. Hadas juga nggak nih? Hadas juga. Tuh, saya boleh tuh. Rob azalika tuh Faiza nawaha faqad ta'arrada limaksud. Tuh, kalau dia udah niat seperti itu, maka sungguh dia telah melaksanakan apa yang dimaksud. Tuh, au niyatut toharo anil hadas, atau niat bersuci dari hadas. Nah, ini mesti paham hadas. Juga mesti paham wudu sekaligus. Au niyatis tibahatin muftaqiratin ila wudu, atau niat sesuatu yang membolehkan, yang butuh kepada wudu. Wah, ini panjang. Au niyati ada ifardil wudu, atau niat melaksanakan kewajiban wudu. Au niyati ada il wudu, atau niat melaksanakan wudu. Au niyati fardil wudu, atau niat fardu wudu. Au niyatil wudu, atau niat wudu. Itu yang paling gampang dah tuh. Nawaitul wudu, saya niat wudu. Nah, gampang deh nih kalau yang ini. Saya niat wudu, selesai. Wasohibud doruro. Nah, makanya nanti ada diatur. Emang ada kaitannya? Iya, nih buktinya. Sohibud doruro kamustahadotin, seperti perempuan istihadoh. Bulan kemarin, 3 bulan yang lalu dia headnya dari tanggal 1 sampai tanggal 7. Tahu-tahu di bulan yang kedua begitu juga. Tanggal 1 sampai tanggal 7. Bulan ketiga begitu. Bulan keempat udah mulai ngaco nih. Bulan kelima tambah ngaco. Bulan keenam sepanjang bulan keluar darah. Tuh. Nah, ini kan berarti mesti dihukumin nih, mana yang darah head, mana yang bukan head. Nah, nanti orang yang perempuan yang seperti ini niatnya nggak boleh raf'al hadas. Tuh, hati-hati perempuan ya. Nggak boleh dia niatnya nawaitu, pas lagi wudu nawaitu raf'al hadas. Pertanyaannya, kalau orang udah kebiasaan begitu, perempuan udah kebiasaan kayak gitu, niatnya bakal kayak gimana? Niatnya bakal berubah nggak? Enggak, pasti nawaitu raf'al hadas. Karena apa? Karena kebiasaannya dia. Padahal sah nggak tuh niatnya? Nggak sah. Kenapa nggak sah? Karena hadasnya nggak pernah keangkat.
Coba tanya dia, lu niatnya lihat apaan? Rob al-hadas. Tapi masih keluar darah, masih. Nah itu. Masih ada yang keluar. Berarti yakin gak dengan apa yang diniatin? Dia niatin itu tapi dia gak yakin. Apa yang bikin gak dia yakin? Karena darahnya masih terus keluar. Atau orang yang beser ya. Orang yang terus keluar dari air kencingnya keluar terus ya. Dia niatnya nawaitu rob al-hadas, pas gak? Gak pas ya. Gak pas, kenapa? Karena hadasnya selalu ada tuh. Jadi nggak cocok tuh niat rob al hadas. Awit toharoti anhu wayajibu. Wallahu alam bisawab. Mungkin ini bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terakhir kita baca Fatihah khususnya buat guru-guru gitu ya. Lebih khususnya lagi buat pimpinan pondok ini. Mudah-mudahan Allah berikan ya berkah, ilmunya berkah, dunianya berkah, rezekinya berkah, anak turunannya berkah, umurnya berkah, anak-anak muridnya ya. Bihadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.